Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valda Hirnisa dengan NIM 11910822936. Mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan akan mempresentasikan dengan judul Supervisi dan Kualifikasi bagi Guru. Jangan lupa ditonton. Supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan. Pengertian supervisi berdasarkan pembentukan kata menunjukkan kepada sebuah aktivitas akademik, yaitu sama kegiatan pengawasan yang dijalankan oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dan lebih dalam dengan tingkat kepekaan yang tajam dalam memahami objek pekerjaan dengan hal yang jernih. Supervisi pendidikan membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peran sekolah mencapai tujuan itu. Kemudian memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian membantu kepala sekolah dan guru-guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitasnya dan kesulitan belajar mengajar serta merencanakan perbaikan, meningkatkan kesadaran kepala sekolah, guru dan warga sekolah lainnya, tata kerja yang demokratis dan kooperatif dengan memperbesar kesediaan tolong-menolong. Kemudian mengembangkan spirit the corps, guru yaitu rasa kesatuan dan persatuan antar guru, membantu kepala sekolah dan guru-guru untuk mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan perkembangan peserta didik. Kemudian melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntunan yang tidak wajar dan kritis, tidak sehat dan dari masyarakat. 3. Prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama prinsip ilmiah, scientific. Kedua prinsip demokratis. Yang ketiga prinsip kerjasama. Yang keempat prinsip konstruktif dan kreatif. Kemudian yang keempat fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama mengkoordinasi semua usaha sekolah. Kemudian yang kedua melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga memerlukan pengalaman guru. Yang keempat menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Yang kelima memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus. Yang ketujuh, menganalisis situasi belajar mengajar. Kedelapan, memperlengkapi setiap anggota staf dengan peraturan yang baru dan keterampilan baru. Yang kesembilan, memadukan dan menyelarasakan tujuan pendidikan dan membentuk kemampuan seperti teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi yang bersifat kelompok yaitu teknik individual dalam supervisi, kemudian perilaku supervisor yang diharapkan, kemudian diskusi, panel, kemudian seminar sebagai sarana pendalaman berbagai masalah, pembelajaran, kemudian demonstrasi, mengajar, seperti itu. Kemudian yang C, kualifikasi dan pembinaan guru. Kualifikasi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 9 pasal 42 bahwa pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pendidikan untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah, kemudian pendidikan tinggi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Kemudian yang ketiga, ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kedua, pembinaan guru, pembinaan profesi dilakukan dalam bentuk pendidikan in-service dan pendidikan pre-service. Pendidikan in-service merupakan kelanjutan pendidikan pre-service yang ditempuh oleh guru sebelum mereka diangkat oleh dan berfungsi sebagai tenaga pengajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.